Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A8 akan mempresentasikan aplikasi pemesanan kebab berbasis mobile yang bernama Kebab. Kelompok kami terdiri dari Rizka Maulida, NIM 192410102006, Cintiana Martin 202410102004, Nur Hafifah 202410102009 dan Ahmad Fatur Rahman 202410102059. Latar belakang. Outlet Bismillah merupakan outlet yang bergerak di bidang kebab. Pemasaran dan penjualan outlet Bismillah yang dilakukan tidak menggunakan sistem apapun, di mana pelanggan harus datang ke outlet dan membayar langsung di kasir. Hal ini menghabiskan waktu pelanggan dan mengurangi banyak pelanggan yang mana mereka tidak memiliki waktu untuk datang ke outlet Bismillah. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan pembuatan sistem kebab. Kebab itu sendiri adalah sistem pemesanan kebab secara online dengan menggunakan perangkat mobile yang dapat membantu konsumen dalam proses pembelian kebab. Fungsi kebab itu sendiri, konsumen bisa melihat dan memesan produk tanpa harus mendatangi secara langsung outlet Basmala. Perancangan sistem pemesanan kebab berbasis mobile pada platform Android ini adalah suatu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di atas guna mencapai efektivitas maupun efisiensi untuk pelanggan yang ingin menikmati kebab tanpa keluar rumah. Kebab merupakan aplikasi berbasis mobile yang bertujuan untuk memudahkan penggunanya dalam pemesanan kebab dengan mudah. Kami mendesain aplikasi kebab ini supaya pelanggan dengan mudah memesan kebab dengan berbagai macam topping dan tentunya dengan harga yang relatif terjangkau. Dalam aplikasi kebab ini, kami mendesain beberapa halaman seperti home, login, daftar, beranda menu kebab, tambah menu, keranjang, order, pembayaran, lokasi atau maps, GPS, kamera, dan profile. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel CRUD Master dan tabel transaksional. Untuk yang tabel CRUD Master itu terdiri dari user, menu keranjang, dan order. Nah, user itu sendiri berkaitan dengan login dan daftar. Untuk menu itu berkaitan dengan beranda menu yang disiapkan dari aplikasi KapApp itu sendiri dan untuk halaman tambah menu juga. Nah, untuk keranjang ini berisi menu-menu apa saja yang sudah dipilih oleh si user untuk yang akan dibeli. Nah, untuk yang order ini itu berisi berbagai macam pilihan yang sudah dipilih oleh user dan akan dibuat pesanan. Nah, untuk tabel transaksionalnya itu sendiri berupa pembayaran dan riwayat pemesanan. Nah, kita mempunyai fitur tambahan seperti Maps. Nah, itu fungsinya untuk mengetahui lokasi alamat user atau customer melalui alamat yang diinputkan. Lalu GPS. Nah, fungsinya GPS di sini adalah untuk mengetahui dan mengecek pesanan apakah sudah disiapkan atau sedang dalam perjalanan. Lalu fitur kamera. Nah, fitur kamera di sini tuh digunakan untuk mengganti foto profil user. Selanjutnya, nah di sini merupakan tampilan halaman mockup. Untuk tampilan yang pertama itu adalah tampilan home, di mana jika kita mengeklik Get Started ini nanti akan diarahkan ke halaman login. Nah, di halaman login ini
jika kita sudah mempunyai akun, kita akan diarahkan ke halaman login ini dengan cukup menginputkan username dan password. Tapi jika kita belum memiliki akun, maka kita akan harus mendaftar terlebih dahulu di halaman daftar. Nah, di halaman daftar ini kita menginputkan seperti nomor telepon, username atau password, username dan password. Lalu setelah kita punya akun, kita klik daftar, lalu akan beralih ke menu login lagi untuk masuk ke halaman menu. Nah, di halaman menu ini kita menyediakan berbagai macam ukuran dan topping dari kebab itu sendiri, misalnya sosis, mozzarella, jamur, dan daging sapi. Selanjutnya, nah, semisal di halaman menu tadi kita memilih satu topping, yaitu topping kebab yang jamur. Nah, di sini kita akan dialihkan lagi ke halaman tambah menu. Nah, di halaman tambah menu ini itu berisi tentang deskripsi dari menu kebab. Nah, setelah itu kalau kita beralih ingin menambahkan menu kebab ini, berarti kita ke tambahkan keranjang. Tapi jika kita mengurungkan niat untuk membeli kebab dengan topping jamur ini, kita cukup mengeklik tanda panah dan kita beralih lagi ke halaman beranda menu. Tapi jika kita mengklik tambahkan ke keranjang, itu kita akan dialihkan ke halaman keranjang, di mana halaman keranjang ini berisi menu-menu yang sudah kita tambahkan sesuai selera. Nah, lalu kita mau mengubah nih, misalnya kita mau mengubah halaman, maksud saya menu jamur. Nah, kita cukup mengeklik edit, lalu setelah itu akan muncul tampilan keranjang 2. Di sini kita bisa memilih apakah kita akan mengedit. Jika kita akan mengedit menu, maka akan dialihkan lagi ke menu halaman menu. Lalu jika kita mengeklik icon hapus, maka halaman keranjang dari menu jamur ini akan dihapus. Setelah itu keranjang 3. Di halaman keranjang 3 ini kita memilih menu yang akan kita order. Contohnya kita memilih menu dengan topping jamur, kebab dengan topping jamur, kita pilih lalu kita order. Nah, setelah itu kita akan dialihkan lagi ke halaman order 1. Nah, di sini di halaman order 1 ini kita memilih beberapa pilihan seperti kita memilih lokasi terlebih dahulu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cintiana. Baik, untuk selanjutnya seperti pembahasan pada halaman order 1, di situ kita bisa mengedit atau merubah data alamat kita. Jadi setelah kita pilih alamat atau pilih alamat kita akan ditunjukkan pada menu pilih alamat. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi, ada tambah alamat baru. Jadi kita bisa menambah alamat baru atau mengedit alamat yang sudah ada. Jika kita mengklik tambah alamat baru, maka kita akan diarahkan ke menu tambah alamat seperti ini. Jadi di situ ada beberapa input yang harus kita isi. Salah satunya ada kontak dan juga alamat. Kontak tersebut ada nama lengkap dan juga nama telepon. Kemudian untuk alamat, nah di sini ketika kita ingin masukkan provinsi, kota, dan seterusnya, maka kita akan diarahkan ke Google Maps. Nah, di situ kita dapat menggunakan fitur Google Maps kita ini untuk menambahkan alamat tersebut.
Jadi nanti langsung diarahkan ke sini. Nah, jika sudah sesuai, maka kita bisa klik selesai, kemudian alamat baru tersimpan dan bisa kita simpan. Selanjutnya pada pilih alamat yang kedua. Nah, di sini alamat baru sudah tersimpan, jadi kita klik kembali aja. Kemudian kita bisa mengubah atau menambahkan metode pembayarannya. Nah, di sini CapUp ini menyediakan 3 metode pembayaran, yaitu COD atau bayar di tempat, kemudian pembayaran dengan menggunakan OVO dan juga GoPay. Nah, ketika sudah kita pilih tuh metode mana yang kita ingin gunakan, nah, maka akan tersimpan di sini order 2. Nah, kemudian barulah kita membuat pesanan. Nah, setelah kita klik buat pesanan, maka kita akan diarahkan ke pesanan selesai yang ada peringatan selamat pesanan berhasil dibuat. Nah, di sini kita dipilih dengan 2 pilihan, cek pesanan kita atau kembali ke menu beranda. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Bariska. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya seperti yang dikatakan tadi pada halaman pesanan selesai. Ketika kita diklik cek pesanan, maka akan diarahkan ke halaman GPS. Nah, pada halaman GPS ini, user diinformasikan tentang pesanannya. Di sini dijelaskan kebab sedang disiapkan atau dalam perjalanan dan akan ditampilkan peta lokasi toko sampai lokasi pesanan. Dan pada halaman GPS moving ini akan terus terupdate lokasi dari kebab yang dalam perjalanan. Selanjutnya ada halaman profil akun. Pada halaman ini kita bisa mengedit informasi akun, dapat melihat riwayat pesanan, dan juga ada menu logout dan juga ada catatan. Pada menu ubah akun, kita bisa mengedit informasi akun kita seperti edit foto profil, edit nama, nomor telepon, alamat, email, dan password. Pada halaman selanjutnya, pada halaman ganti foto profil, kita bisa menggunakan fitur kamera atau ambil gambar dari galeri. Dan pada saat kita menggunakan fitur kamera, di sini aplikasi meminta izin menggunakan kamera. Setelah diizinkan, maka kita bisa melakukan proses selanjutnya, yakni menggunakan kamera. Setelah itu, juga ada halaman riwayat. Di sini kita bisa melihat kebab yang pernah kita pesan sebelumnya. Selanjutnya juga ada halaman tujuan kami. Ini ya. Dilanjutkan dari teman saya. Seperti yang dikatakan tadi, pada halaman pesanan selesai akan terdapat tombol cek pesanan dan bom. Dan ketika diklik cek pesanan, maka akan diarahkan ke halaman GPS. Pada halaman GPS ini, user diinformasikan tentang pesanannya. Di sini dijelaskan kebab sedang disiapkan dalam perjalanan dan akan ditampilkan peta lokasi toko sampai lokasi pesanan. Dan pada halaman GPS mapping ini akan terus tertera lokasi dari kebab yang dalam perjalanan. Selanjutnya ada halaman profil akun. Pada halaman ini kita bisa mengedit akun dan dapat melihat riwayat pesanan tentang kami dan juga ada menu logout. Pada menu ubah akun, kita bisa mengedit informasi akun kita seperti edit foto profil, nama, nomor telepon, alamat, email, dan password. Selanjutnya, pada halaman ganti foto profil, kita bisa menggunakan fitur kamera atau ambil gambar dari galeri. Dan pada saat kita menggunakan fitur kamera, di sini aplikasi meminta izin untuk menggunakan kamera. Setelah diizinkan, maka kita bisa melakukan proses selanjutnya, yakni menggunakan kamera. Setelah itu juga ada halaman riwayat pesanan. Di sini kita bisa melihat kebab yang pernah kita pesan sebelumnya.
selanjutnya juga ada halaman tentang kami. Di sini diinformasikan tentang aplikasi dari GitHub. Dan terakhir ada halaman logout. Di sini dikonfirmasi lagi apakah kita benar-benar mau keluar dari akun ini. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman profile. Jika iya, maka akan logout dari aplikasi dan akan diarahkan ke halaman login. Sekian presentasi dari kami. Untuk link Figma-nya ada di sini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.